शंखचूड़, महाबली शंखचूड़, ये घोषणा करता हूं कि मैं इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक शक्तिशाली हूं। Berikut ini adalah kisah lengkap perang antara Dewa Siwa dan juga Sankasur, sekaligus menceritakan episode Radha Krishna terbaru. Bagaimana dengan Dewi Tulsi jika mengetahui perang antara Sankasur dan juga Dewa Siwa? Dan bagaimana Dewi Tulsi jika tahu kalau Krishna menyamar sebagai Sankasur? Silahkan tonton video ini sampai habis. Agar tidak ada kesalahpahaman, admin telah mencantumkan link sumbernya di deskripsi video ini. Sankasur lahir dari Raja Iblis bernama Damba. Sankasur sebenarnya Sri Dhamma pada kehidupan sebelumnya. Ia lahir di keluarga iblis karena kutukan dari Dewi Radha. Ketika Sankasur sudah dewasa, dia pergi menuju Puskar dan melakukan penebusan dosa yang luar biasa untuk menyenangkan Dewa Brahma. Dewa Brahma lalu memberkatinya dan berkata bahwa dia akan tetap tidak terkalahkan. Dewa Brahma juga memberitahunya untuk pergi ke Badrikasrama, di mana dia akan menemukan istrinya yaitu Dewi Tulsi, putri dari Dharmadwaja. Setelah itu Sankasur langsung pergi ke Badrikasrama dan menikahi dengan Tulsi sesuai apa yang diberitahu oleh Dewa Brahma. Setelah itu dia lalu kembali ke ibu kotanya bersama dengan istrinya Dewi Tulsi. Ketika Sankasur sampai di ibu kotanya setelah menikahi Dewi Tulsi, dia dinobatkan menjadi Raja Iblis oleh Sukracarya. Setelah penobatannya, Sankasur menyerang Indrapuri, yaitu tempat di mana Dewa Indra, bersama dengan pasukannya yang besar dan mengalahkan para dewa. Dalam waktu yang sangat singkat, ketiga dunia berhasil berada di bawah kendalinya. Setelah dikalahkan oleh Sankasur, para dewa mendatangi Dewa Brahma dan meminta bantuannya untuk melenyapkan kejahatan yang dilakukan oleh Sankasur. Dewa Brahma kemudian membawa mereka ke Dewa Wisnu atau Krishna yang sedang menjelma di dunia. Setelah mencapai Krishna, avatar Dewa Wisnu, Krishna lalu membawa mereka ke Dewa Siwa dan meminta bantuannya. Mereka menjelaskan permohonan mereka untuk membebaskan mereka dari masalah yang diciptakan oleh Sankasur. Dewa Siwa lalu meyakinkan para dewa bahwa dia pasti akan membunuh Sankasur, dan karenanya mereka tidak perlu mengkhawatirkannya. Para dewa kemudian dengan senang hati kembali ke kediaman mereka masing-masing. Dewa Siwa lalu mengirim utusannya bernama Puspadan ke Sankasur untuk memintanya mengembalikan kerajaan dewa kepada mereka. Sankasur menolak untuk memenuhi permintaan ini, sebaliknya dia menyatakan perang untuk melawan Dewa Siwa. Puspadan lalu kembali dan menceritakan semuanya pada Dewa Siwa, bahkan Sankasur menyatakan perang dengannya. Dewa Siwa sekarang sepenuhnya yakin tentang pertempuran yang tidak bisa dihindarkan. Dia pertama kali mengirim semua pasukan ganasnya di bawah pimpinan Kartike dan juga Ganesha. Setelah itu Dewa Siwa mengutus Badrakali untuk datang ke medan pertempuran dengan pasukan yang sangat besar. Setelah itu Dewa Siwa sendiri yang datang ke medan peperangan ditemani oleh para dewa. Semua pasukan dikumpulkan di tepi sungai Chandrabaga dan beristirahat di bawah naungan pohon beringin. Sankasur menyerahkan pasukannya kepada putranya dan pergi ke istrinya untuk meminta izin sebelum pergi ke medan peperangan. Istrinya enggan mengizinkannya pergi, tetapi entah bagaimana dia berhasil meyakinkannya. Dia kemudian melanjutkan ke tepi sungai Chandrabaga dengan pasukan yang sangat besar. Pertempuran sengit dimulai antara para dewa dan juga iblis. Keduanya saling menyerang dengan senjata yang paling merusak. Namun saat pasukan Sankasur mulai mendominasi peperangan, para dewa memohon perlindungan dari Dewa Siwa. Mereka memberitahu Dewa Siwa tentang banyaknya dewa yang terbunuh pada medan peperangan. Setelah kekalahan para dewa, pasukan Ganas, Kartike, dan juga Ganesha pergi untuk melawan Sankasur. Pertempuran spektakuler terjadi di antara keduanya.
Kemudian Bhadrakali datang dan bergabung dengan mereka. Bhadrakali menyerang Sankasur dengan sangat ganas, tetapi dia menyelamatkannya karena anugerahnya yang diberikan padanya oleh Dewa Brahma. Sekarang giliran Dewa Siwa untuk bergabung dalam pertempuran. Tetapi bahkan Dewa Siwa pun tidak bisa menyakitinya karena anugerah dari Dewa Brahma. Sementara pertempuran yang dahsyat terjadi antara Dewa Siwa dan juga Sankasur. Krishna lalu muncul dan meminta baju besi dari Sankasur dengan menyamar sebagai Brahmana. Sankasur lalu memberikan baju besi padanya tanpa mencurigai apapun. Krishna lalu mendatangi Dewi Tulsi, istri Sankasur, dan menyamar sebagai Sankasur suaminya. Dia menghancurkan kepercayaan Tulsi kepada Sankasur karena Sankasur akan semakin kuat jika dia selalu bersama Dewi Tulsi istrinya dan saling percaya. Oleh karena itu, Krishna menyamar sebagai Sankasur untuk menghancurkan kepercayaan Tulsi agar Sankasur menjadi lemah di medan peperangan. Di sisi lain, Bhadrakali menciptakan kekacauan pada pasukan Sankasur. Sankasur menjadi sangat marah dan menyerang Dewa Siwa. Dewa Siwa lalu kembali menyerangnya dengan trisulanya. Sankasur yang tidak berdaya pun dibunuh secara instan. Para dewa sangat senang dengan kematian dari Sankasur dan memberikan penghormatan pada Dewa Siwa. Lalu mereka kembali ke kediaman mereka masing-masing. Di sisi lain, setelah Dewi Tulsi menyadari identitas asli dari Krishna yang sedang menyamar menjadi suaminya, dia menjadi sangat marah dan mengutuk Krishna menjadi batu. Dia menangis sejadi-jadinya. Dewa Siwa lalu muncul di sana. Dewa Siwa memberkati Tulsi bahwa dia akan menjadi kekasih Krishna dan menikah dengannya. Karena kutukan Tulsi, Krishna mencapai bentuk saligram yang merupakan batu, dan karena berkah dari Dewa Siwa, daun Tulsi mulai dipersembahkan pada saligram dalam proses penyembahannya. Sekian video dari Hindustory Indonesia, semoga dapat menambah wawasan kalian. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.